Bab 7, Cermin. Suatu siang yang panas, Mao Mao diberitahu bahwa sebuah benda aneh dari negeri asing telah tiba di paviliun Giok dan bahwa ia harus datang melihatnya. Ketika ia tiba di ruang utama, ia mendapati sebuah cermin panjang yang besar hingga menyentuh lantai. Selir Gyokuyo sedang berdiri di depannya, dengan riang menempelkan pakaian yang ia beli dari kafilah ke tubuhnya. Hong Niang dengan hati-hati melipat kain pembungkus cermin itu. Mungkin orang heran kenapa ada keributan seperti itu untuk sebuah cermin, bahkan yang seukuran itu. Namun ketika Mao Mao melihatnya, ia terkejut, dan bukan hanya karena ukurannya. Wah, ini memang sesuatu yang tidak sering kau lihat sehari-hari, pikirnya. Biasanya, cermin terbuat dari perunggu, seperti lempengan logam yang dipoles yang digunakan Mao Mao. Namun cermin ini sama sekali bukan logam, dan ia memantulkan bayangan Gyokuyo jauh lebih jelas daripada permukaan perunggu manapun. Ho. Kurasa kau tahu terbuat dari apa ini, kata Gyokuyo. Mungkin kaca, Nyonya? Gyokuyo cemberut. Rupanya ia menebak dengan benar. Yinghua dan Guiyuan sangat antusias. Ya ampun. Benar-benar seperti ada dua Nyonya Gyokuyo yang berdiri di sana. Ya, sungguh menakjubkan. Kita pernah punya cermin sebelumnya, tapi Yinghua yang memecahkannya. Aduh, jangan ungkit itu lagi. Cermin kaca memang tidak biasa namun bukan sesuatu yang belum pernah ada. Membuatnya adalah upaya yang sulit, dan satu-satunya yang ada adalah yang didatangkan dari barat, sehingga harganya sangat mahal. Seorang dayang yang memecahkannya bisa saja kehilangan kepalanya. Sungguh keberuntungan besar bagi Yinghua bahwa selir Gyokuyo sebaik hatinya. Memandangi benda berharga yang baru itu, Mao Mao mulai memahami kegembiraan itu. Cermin perunggu selalu mengaburkan warna, namun cermin ini berbeda. Kacanya direntangkan panjang dan tipis, namun tidak ada satupun ketidaksempurnaan pada permukaannya. Pantulannya sempurna. Yinghua tersenyum menyeringai ketika melihat Mao Mao menatap cermin itu dengan saksama. Jadi bahkan kau pun tertarik, Mao Mao. Ya. Bagaimana caranya mereka menghasilkan bahan seperti ini? Kalau kita bisa mencari tahu, aku yakin kita bisa menjualnya dengan harga yang lumayan. Ya, tentu saja, kata Yinghua, menepuk bahu Mao Mao dengan penuh semangat. Mungkin ia berharap mendapat penilaian dari sudut pandang yang lain. Apakah itu hadiah dari Yang Mulia? Tanya Mao Mao. Tidak, dari kedutaan yang sedang berkunjung, kata Gyokuyo sambil menyerahkan pakaian kepada Guiyuan dan duduk di sofanya. Kedutaan, Nyonya? Kalau dipikir-pikir, sang dokter pernah menyebut sesuatu semacam itu dengan sepintas. Ia bilang kafilah terbaru itu sangat besar sebagian karena sedang menyiapkan sambutan untuk para tamu ini. Betul. Mereka memberikan cermin kepada para selir yang lain juga. Yinghua terdengar jelas tidak senang. Hong Niang memarahinya untuk berbicara lebih sopan, namun dalam hatinya ia pasti merasakan hal yang sama. Pada prinsipnya, Gyokuyo berkedudukan sama tingginya dengan 3 selir tinggi lainnya, sehingga misi diplomatik itu berkewajiban memperlakukan mereka semua secara setara. Namun demikian, untuk membawa hadiah-hadiah semewah ini pasti membutuhkan upaya yang cukup besar, pikir Mao Mao. Baik melewati padang pasir maupun lautan, kaca mudah pecah. Benda itu harus diperlakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari benturan apapun yang mungkin memecahkannya. Mao Mao menatap cermin itu dan berpikir, jika para tamu memberikan hadiah-hadiah seindah ini bahkan kepada para selir, mereka pasti sedang berupaya mendapatkan perjanjian dagang yang besar atau semacamnya. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Tepat keesokan harinya, Gao Shun datang kepadanya untuk meminta pendapatnya. Ada apa? Tanya Mao Mao saat ia menghidangkan teh. Hong Niang, kepala dayang, juga ada di ruangan bersama mereka.
Ia tampaknya merasa bahwa tidak ada pria, bahkan Kasim sekalipun, yang seharusnya sendirian bersama seorang dayang istana. Saat ini, ia memandangi Gao Shun dengan ekspresi kelelahan. Kini di usia 30-an, Hong Niang mungkin sudah berharap untuk mendapatkan pria yang rajin dan baik hati ini untuk dirinya sendiri. Namun ketika ia baru-baru ini mengetahui bahwa Gao Shun sudah memiliki istri dan anak-anak, ia langsung kehilangan semua minatnya pada pria itu. Jauh dari pikirannya untuk menjadi selir siapapun. Hong Niang adalah kepala dayang yang begitu cakap sehingga ia mungkin memang tidak mengharapkan menikah dalam waktu dekat. Gao Shun, dari pihaknya, tampak tidak terganggu oleh kehadiran Hong Niang yang membuat Mao Mao menduga bahwa masalah ini tidak terlalu penting. Saya ingin meminta pendapatmu tentang sesuatu, Xiao Mao, katanya. Menurut Gao Shun, ini berkaitan dengan permintaan yang ia terima dari seorang kenalannya. Kunjungan hari ini tidak ada hubungannya dengan Jin Shi. Ini bukan pertama kalinya seorang teman Gao Shun mencari bantuannya, ada kasus keracunan makanan itu dulu. Mungkin ini ada kaitannya. Kalau Anda pikir saya bisa membantu, kata Mao Mao, dan duduk di kursi. Hong Niang dengan sopan membuatkan teh untuk Mao Mao. Pengalamannya yang panjang telah memberinya keahlian membuat teh yang lezat, namun ia pernah menyentak Mao Mao sekali ketika Mao Mao mengatakannya. Tampaknya ia tidak suka komentar apapun yang mengingatkannya akan usianya. Sebuah fakta yang Mao Mao simpan dengan cermat dalam ingatannya. Baiklah, kata Gao Shun, dan mulailah ia bercerita. Sebuah rumah tangga terhormat tertentu memiliki 2 orang putri. Mereka sebaya dan mirip penampilannya, dan orang tua mereka sangat menyayangi keduanya, hingga terkesan terlalu melindungi. Ketika para perempuan muda itu mencapai usia yang tepat untuk menikah, orang tua mereka dengan tegas menolak untuk membiarkan mereka keluar rumah sendirian. Sebaliknya mereka dikurung di dalam sepanjang hari, dan bahkan di sana pun selalu ada dayang-dayang yang mengawasi mereka. Para dayang merasa kasihan kepada para perempuan muda itu. Mungkin perlakuan itu tampak kejam bagi mereka, dan seringkali membantu para gadis menyelinap keluar dari rumah saat orang tua mereka tidak melihat. Itu tidak bisa bertahan lama, dan ketika ketahuan, para penjaga pun ditempatkan di luar kamar para gadis juga. Mungkin itulah yang mendorong para putri, yang selalu agak pendiam, untuk menghabiskan sepanjang hari, setiap hari, dengan hobi favorit mereka yaitu menyulam. Mereka tidak berbicara dengan pria manapun selain ayah mereka, dan para penjaga laki-laki yang ditugaskan mengawasi kamar itu tidak boleh berada lebih dekat dari 50 meter dari kediaman para gadis. Di malam hari, ayah mereka mengunci bangunan itu untuk memastikan mereka tidak bisa keluar. Setelah cukup lama berlangsung seperti ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Salah satu dari para gadis itu, si adik, diketahui hamil. Ayah mereka berang setengah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Ia ingin tahu, padahal gadis itu belum pernah sekalipun menyentuh seorang pria. Ibunya meratapi nasib buruk yang menimpa putrinya yang belum menikah itu. Hanya sang kakak, si sulung, yang berpihak pada gadis itu. Ia mengatakan sesuatu yang hampir sama luar biasanya dengan kejadian itu sendiri. Seorang pertapa dewa yang menghamilinya. Orang tua mereka kembali murka, ceritanya sudah jelas tidak masuk akal. Namun mereka tidak bisa membantah bahwa para penjaga sudah menjalankan tugas mereka dengan sempurna. Sementara itu, sang ayah dan ibu sudah memecat semua dayang lama yang pernah membantu para perempuan muda itu keluar dari rumah dan menggantinya dengan dayang-dayang baru yang dicegah untuk berkontak dengan para perempuan muda itu sebisa mungkin agar tidak menumbuhkan rasa simpati kepada mereka. Orang tua mereka bingung, karena memang tampak bahwa hanya keajaiban yang memungkinkan siapapun untuk masuk ke dalam bangunan itu. Itu memang cerita yang aneh, kata Mao Mao sambil menyeruput tehnya. Atas undangan Gao Shun, Hong Niang pun sudah mengambil tempat duduk dan sedang membagi-bagi camilan. Ia memotong sebuah kue bulan besar yang berisi pasta kenari.
Jelas ia pun tertarik dengan cerita ini, misalnya dengan berseru betapa mengerikan ketika diketahui si gadis hamil. Kenalan saya sudah kehabisan akal dan meminta pendapat saya tentang apa yang seharusnya ia lakukan. Saya bisa melihat betapa sulitnya situasi itu, namun saya tidak bisa tidak berpikir bahwa ini bukan benar-benar bidang saya, kata Mao Mao, dan ia sungguh-sungguh mengatakannya. Kecuali jika mungkin Anda bertanya kepada saya apakah ada kasus di mana seorang perempuan bisa hamil tanpa campur tangan seorang pria. Apakah ada kasus seperti itu? Tidak ada, tidak satu pun di mana perempuan itu benar-benar mengandung. Namun kadang-kadang tubuh bisa berperilaku seolah-olah hamil, padahal sebenarnya tidak. Tubuh manusia adalah sesuatu yang misterius, dan keyakinan yang kuat kadang-kadang bisa menyebabkan gejala muncul tanpa penyebab fisik. Bayangkan seseorang yang benci pergi bekerja dan berharap bisa tinggal di rumah. Saat jam pergi bekerja semakin dekat, mereka mungkin mendapati perut mereka mulai sakit. Mao Mao kenal seorang pelacur muda yang mengatakan ia hamil dengan anak dari pria yang ia cintai dan menunjukkan tanda-tanda awal kehamilan, namun itu adalah ilusi yang lahir dari keyakinannya sendiri. Ayah tua Mao Mao pernah bercerita bahwa itu bukan hanya pada manusia, kadang-kadang itu bahkan terjadi pada hewan. Ekspresi Gao Shun semakin lama semakin mendua saat Mao Mao menjelaskan semua ini. Akhirnya Mao Mao bertanya, apakah perempuan muda itu sebenarnya memang hamil? Ya, kurasa begitu, jawabnya. Ia bertanya-tanya tentang nada bicaranya yang agak menghindar itu, namun memutuskan untuk mengabaikannya untuk sementara. Dalam hal itu, bagaimana cara para perempuan itu diawasi? Jika memang ada kemungkinan kecil perempuan muda itu bisa lolos dari pengawasan para penjaga tanpa diketahui, diskusi bisa berakhir di sana. Gao Shun mengambil selembar kertas dari dalam lipatannya. Itu adalah denah sederhana rumah itu yang sepertinya sudah ia siapkan khusus untuk ditunjukkan kepada Mao Mao. Aneks para gadis digambarkan sebagai persegi sederhana yang terhubung ke rumah utama melalui selasar beratap di sisi barat. Di sebelah utara dan timur, tembok mengelilingi kediaman itu, sementara di selatan terdapat sebuah taman. Apa yang mereka lakukan saat harus ke kamar mandi? Ada fasilitasnya di dalam bangunan mereka. Kamar mandi biasanya terletak jauh dari tempat tinggal siapapun. Mao Mao hanya bisa tersenyum pahit menyadari betapa nekatnya orang tua itu untuk mencegah putri-putri mereka keluar. Kalau mereka dijaga dari luar, pasti ada jendela. Di mana letaknya? Bangunan itu hanya memiliki satu pintu masuk, di sisi barat. Namun ada dua jendela, satu di dinding timur dan satu di dinding selatan. Tidak ada jalan masuk atau keluar lainnya. Gao Shun mengeluarkan perlengkapan menulis portabel dan menggambar dua lingkaran untuk menandai letak jendela-jendela itu. Apakah para penjaga ditempatkan di sekitar sini? Mao Mao menunjuk ke bangunan utama. Hanya ada beberapa tempat dari mana jendela-jendela bangunan para saudari itu bisa terlihat. Kemungkinan besar para penjaga ditempatkan di tempat-tempat tinggi yang menguntungkan agar bisa melihat ke dalam struktur yang terpisah itu. Gao Shun tampaknya membenarkan kecurigaannya dengan menambahkan dua tanda lagi, kali ini berupa tanda silang. Ia menambahkan, bagaimanapun, bahwa penjaga di selatan berada di lantai 3 bangunan utama, sementara yang di timur di lantai 1. Tembok di sisi timur menyisakan terlalu banyak titik buta, menjadikan lantai 1 sebagai satu-satunya tempat dari mana kamar itu bisa terlihat. Mao Mao menelusuri jalur antara tanda silang dan lingkaran dengan jarinya. Pandangan dari jendela ini sangat terbatas, ia berkomentar. Ya. Namun para perempuan itu sering menghabiskan seluruh siang hari dengan duduk di dekatnya sambil menyulam. Tanpa hiburan yang berarti, mereka mencurahkan diri pada hobi mereka dan lebih baik melakukannya di dekat jendela daripada harus menyalakan lampu di siang bolong. Lebih mudah juga bagi para penjaga. Mao Mao memikirkannya.
Ia mencuri pandang ke arah Gao Shun. Ia tampak tanpa ekspresi, namun ia tidak bisa lepas dari perasaan bahwa Gao Shun menghindari pandangannya. Ini, ia menduga, berkaitan dengan aspek cerita yang mengganggu pikirannya. Kepala dayang yang duduk bersama mereka tampaknya juga sudah menyadarinya. Pilihan hobi yang aneh, menyulam, kata Hong Niang. Ia, tidak seperti Mao Mao, dibesarkan dalam masyarakat kalangan atas. Ya, keluarganya berasal dari garis keturunan penggembala. Apakah ini hanya perasaan Mao Mao, atau Gao Shun terdengar tidak begitu natural saat mengatakannya? Sepertinya ia sedang membacakan dari naskah yang sudah disiapkan. Begitu, kata Hong Niang. Di antara beberapa kelompok minoritas, pola sulaman tertentu bisa memiliki makna yang istimewa. Dalam kasus itu, ini akan menjadi hobi yang kurang membingungkan. Meskipun demikian, sesuatu masih mengganjal di benak Mao Mao. Ia mengambil pandangan lain yang lebih dekat pada denah kompleks itu. Denah itu mencakup ruangan-ruangan di dalam rumah, dan tampaknya 2 jendela aneks, selatan dan timur, berada di satu ruangan besar, dan selain itu ada 2 kamar tidur. Apakah bangunan terpisah itu awalnya dibangun untuk menampung tamu? Tanyanya. Kesimpulan yang tepat, jawab Gao Shun. Dan berapa banyak penjaga yang ada? 2, jawabnya dengan sabar. Ia tampaknya tahu sangat banyak tentang situasi itu, pikir Mao Mao, memang harus begitu untuk menyiapkan denah seperti ini. Namun ia merasa Gao Shun meninggalkan satu bagian penting dari teka-teki ini. Tanpa itu, Mao Mao hanya bisa memberikan jawaban yang paling samar-samar. Ia menggaruk dagunya, terombang-ambing antara menekan lebih jauh dan tidak mengatakan apa-apa. Seolah untuk memberinya sedikit dorongan, Gao Shun mengeluarkan sesuatu yang lain. Tuan Jinshi mengirimkan ini dengan permohonan maafnya. Tampaknya bezuar sapinya akan membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk tiba. Memang benar, Jinshi belum memberikan calculus bovis yang berharga itu kepadanya. Ia sudah menahan diri untuk tidak menanyakannya, khawatir itu akan membuat ia kena hantaman kepala, namun memang sudah sangat lama. Saya harus minta maaf, kata Gao Shun. Tampaknya permintaannya baru-baru ini meningkat tajam. Mengapa bisa begitu? Kata Mao Mao. Gao Shun menolak untuk menatapnya. Hong Niang yang membocorkan hal itu saat ia menyeruput teh. Saya dengar banyak orang yang datang kepada Tuan Jinshi belakangan ini dengan obat-obatan yang luar biasa dan berharga. Entah bagaimana, rumor beredar bahwa ia telah menjadi kolektor yang sangat bersemangat. Ia bisa setegas itu kepada seorang pria, sekarang setelah ia tahu ia sudah menikah, seperti kepada para dayang manapun. Atau mungkin ia sedang mencoba menyampaikan pesan, jangan buat salah satu orang kami menunggu dengan imbalan yang tidak pernah terwujud. Apapun alasannya, Gao Shun tampak tersiksa. Mungkin ia sebaiknya menerima setidaknya satu dari undangan makan malam itu, kata Hong Niang. Ia pasti mendapat banyak undangan, dari pria maupun perempuan, dan tidak mungkin berhenti di makan malam saja. Memiliki wajah yang tampan punya tantangannya sendiri. Baiklah, kata Mao Mao sambil mengambil bungkusan kertas itu namun dengan kesal yang nyata. Bungkusan itu berisi sesuatu yang tampak seperti kesemek kering. Wajah Hong Niang mengkerut ketika ia melihatnya, namun adapun Mao Mao, kelenjar air matanya yang amat jarang terpakai mulai terbuka. Ia berkedip-kedip cepat, lalu perlahan menatap Gao Shun. Kau tampak senang, itulah yang penting, katanya. Ini empedu beruang. Tuan Jinshi ingin memberikannya langsung kepadamu, namun itu tidak memungkinkan. Jinshi, tampaknya, hanya terlalu sibuk. Namun jika menyangkut bahan obat yang berharga seperti ini, Mao Mao tidak peduli dari siapa datangnya. Empedu beruang adalah, sesuai namanya, kantong empedu beruang yang dikeringkan.
Rasanya pahit namun sangat dihargai untuk pengobatan yang berkaitan dengan saluran pencernaan. Melihat cara wajah Mao Mao berseri-seri, Gao Shun tidak bisa menahan senyum. Kasim yang kaku dan formal itu mulai memahami jalan menuju hati Mao Mao. "Apakah kau memperhatikan sesuatu yang tidak biasa?" tanya Gao Shun. Ketika ia bertanya begitu langsung, Mao Mao merasa harus mengatakan sesuatu. Ia menyelipkan bungkusan kertas itu dengan hati-hati ke dalam lipatannya, lalu duduk tenang di kursinya. "Tolong tunggu sebentar, Tuan," katanya, lalu pergi ke kamarnya. Ketika ia kembali, ia meletakkan sebuah piring kuningan kecil di atas meja bersama 2 buah kacang. 2 boneka tentu lebih baik, namun Mao Mao tidak pernah tertarik pada benda-benda kekanak-kanakan seperti itu. Ia meletakkan kacang-kacang itu di depan jendela pada denah itu. "Satu pertanyaan," katanya. "Apakah para perempuan muda itu selalu diawasi oleh orang yang sama?" "Pada dasarnya, ya. Dan orang-orang itu selalu berada di tempat yang sama." "Benar. Lalu apakah Anda kebetulan ingat persis sulaman apa yang sedang dikerjakan para perempuan muda itu?" Konon keduanya menyulam hewan. Singa dan kelinci, kebanyakan. Masih sedikit terkejut dengan pengetahuan Gao Shun yang terperinci tentang situasi itu. Mao Mao meletakkan piring kuningan, yang biasanya ia gunakan sebagai cermin, di dekat jendela timur. Ia memindahkan salah satu kacang dan membungkuk agar bisa melihat langsung ke logam itu. Ketika cermin sudah pada posisi yang tepat, ia berkata kepada Gao Shun, "Coba lihat ke dalam cermin dari sini." Ia melakukan seperti yang diminta, berlutut untuk melihat ke dalam cermin. Apa yang seharusnya ia lihat adalah kacang yang satunya lagi. "Saya menduga dari posisi ini, Anda tidak bisa melihat lebih dari dinding di dalam cermin. Dari jarak dekat mungkin lain ceritanya, namun dari jarak jauh, Anda tidak akan tahu perbedaannya." Itu tentu saja mengasumsikan ada cermin yang cukup besar di dalam aneks itu, dan bahwa jendela menyembunyikan bingkai apapun di sekitar cermin tersebut. Cermin sebesar itu akan sangat berharga, dan agar siapapun bisa mengira pantulan di dalamnya sebagai nyata, kuningan biasa tidak akan cukup. Kebetulan, Mao Mao baru-baru ini melihat persis jenis cermin istimewa yang diperlukan untuk itu. "Kau mengatakan bahwa hanya ada satu perempuan muda di dalam kamar, dan apa yang dilihat sang penjaga adalah pantulannya di dalam cermin?" Mao Mao mengangguk. Jika kedua kakak beradik itu cukup mirip, membedakan mereka dari kejauhan akan sulit. Bahkan jika mereka diberi aksesori dengan warna berbeda untuk membantu membedakan mereka, perempuan yang tersisa tinggal mengikatkan satu di setiap lengannya dengan warna yang berbeda, dan sulit untuk mengetahui siapa dirinya. Namun Hong Niang bingung dengan hal ini. Ia tampaknya sangat terlibat hari ini, cerita itu rupanya menarik minatnya. "Lalu bagaimana dengan sulamannya?" tanyanya. "Mereka pasti mengerjakan pola yang berbeda, bukan?" "Bayangkan kalau polanya seperti ini," kata Mao Mao. Ia meminjam kuas dari Gao Shun dan mengketsa wajah seseorang yang sedang tertawa. Kemudian ia membaliknya, wajah itu langsung berubah dari orang yang tertawa menjadi orang yang marah. Sebuah gambar yang berubah tergantung dari sudut pandang mana ia dilihat, sebuah trik yang sederhana. Hong Niang jelas terkejut. Mao Mao berkata, "Saya menduga polanya hanya tampak terbalik di dalam cermin." "Saya mengerti," kata Gao Shun. "Jika tampak ada 2 perempuan di dekat jendela, para penjaga akan terfokus pada mereka, sehingga memungkinkan seseorang untuk menyelinap keluar melalui sisi barat." Gao Shun dan Hong Niang tampaknya sudah yakin, namun Mao Mao masih berpikir. Sebenarnya tidak terlalu aneh bagi gadis-gadis bangsawan untuk menghabiskan waktu dengan menjahit. Namun ini bukan adat kebiasaan di negeri ini, itu lebih umum di antara perempuan-perempuan dari barat. Ayahnya pernah bercerita bahwa itu sangat lazim di negeri tempat ia belajar dulu, misalnya.
Kemudian ia mempertimbangkan bagaimana para utusan dari negeri yang jauh itu membawa cermin-cermin besar, dengan keahlian pengerjaan yang cukup halus untuk menyebabkan kebingungan seperti yang terlibat dalam situasi ini. Gao Shun bilang bahwa seorang putri dari rumah tangga yang terhormat menyelinap keluar dan menghamili dirinya sendiri, namun Mao Mao meragukan kebenaran ceritanya yang lengkap. Apakah perempuan itu membawa seorang anak, atau rahasia yang lebih dalam? Tidak jarang bagi mereka yang dicurigai sebagai mata-mata untuk diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Mao Mao, bagaimanapun, tidak cukup tidak sopan untuk menyelidiki lebih jauh. Sebaliknya, ia perlahan menjepit lipatan jubahnya di mana ia sudah menyimpan empedu beruang itu. Nah, bagaimana aku akan menggunakan benda cantik kecil ini? Pikirnya dalam hati. Ia menghibur kemungkinan bahwa ini mungkin, pada dasarnya, empedu beruang tutup mulut. Namun itu tidak menghalanginya untuk menikmati bayangan tentang apa yang bisa ia lakukan dengannya.